Selamat pagi, senang sekali bisa jumpa lagi di Ocehan Ruang Tamu, kali ini dalam episode kesaksian. Kita tahu ya tugas gereja biasanya disebut koinonia, marturia, dan diakonia. Artinya persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Nah pagi ini kita bicara tentang kesaksian, marturia. Kita dipanggil Tuhan untuk bersaksi agar siapa? Manusia bisa datang kepada Bapa. Dan ada dua cara kita bersaksi ya. Satu melalui terang perkataan kita menerangkan. Kemudian yang kedua itu jadi terang dalam hidup dan karya kita sehari-hari. Tapi sebelum itu ada satu fakta yang pasti ya. Kesaksian itu merupakan bagian dari pekerjaan besar Allah untuk menyelamatkan manusia. Mengapa Allah menyelamatkan? Karena ya Allah mengasihi kita manusia dan penderitaan hidup kita, jeritan penderitaan manusia ini akibat keterpisahan kita dari Allah itu tidak terperikan buat Bapa kita. Dan keterpisahan ini membuat kita terkurung dan terpenjara atau kita bersembunyi dalam kegelapan. Nah, apa maksudnya? Terkurung itu apa ya? Itu orang terjebak ya, seperti orang yang ini mohon maaf, contoh saja. Menginginkan sesuatu yang mahal tapi dia tidak punya uang. Lalu dia pinjam uang dan terjerat hutang ya. Maka dia itu harus bekerja keras siang malam ya untuk mencicil hutangnya itu. Akhirnya hidupnya habis untuk mencicil hutang. Ya itu namanya terkurung. Atau ada orang juga yang dalam gelap, artinya sedang bersembunyi biasanya kalau kita di dalam kegelapan itu. Kenapa? Karena kita takut menghadapi panasnya angin kehidupan dan teriknya mentari siang. Apa akibatnya? Akibatnya talenta kita itu tidak berkembang, hidup kita tidak berimpak, kita tidak bisa tampil dalam kehidupan, dan kemuliaan Allah jadi tidak memancar dalam kehidupan kita. Nah, dalam Yesaya 49 ayat 9, Allah sudah memilih Yesaya dan tentu kita semua untuk mengatakan kepada orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada dalam gelap, tampillah. Nah, pertama, Allah memanggil Yesaya dan kita untuk bersaksi menjadi terang melalui ucapan kita, perkataan kita. Nah, Yesaya membuka penglihatan orang Israel lewat kata-kata yang kuat dari firman Tuhan ya, betapa mereka selama ini terkurung dan hidup dalam kegelapan. Nah, firman Allah sendiri itu yang disampaikan oleh Yesaya itu penuh kekuatan yang membebaskan manusia. Dan kesaksian kita itu tentang firman Allah, yaitu Kristus, yang firman Allah yang hidup, yang bisa membebaskan dan menerangi kehidupan manusia. Itulah kita isi dari kesaksian kita ya. Nah, ada satu cerita ya, seorang sipir penjara merasa heran ya. Ada seorang mantan narapidana kok balik lagi ke penjara. Napi ini sebenarnya sudah lama di penjara tapi dibebaskan karena kelakuannya dianggap baik. Lalu dia membuat kejahatan, tangkap lagi, masuk lagi penjara. Jadi sipir bilang, setahu saya kamu ini bukan orang kriminal. Mengapa kamu seperti ini? Dia jawab seperti ini. Saya tidak tahu cara hidup di luar. Selama ini saya makan disediakan, ya, tempat tinggal disediakan. Kalau saya ada di luar, bisa mati saya kelaparan. Jadi saya sengaja berbuat salah supaya saya dikirim lagi ke sini. Wah, ini dia sudah keluar tapi mentalnya masih narapidana ya, hidup ini untuk cari makan. Melalui kesaksian firman Allah, kita manusia dipanggil keluar secara rohani dan pikiran. Kita berubah ya dari mentalitas narapidana itu, hidup untuk makan, menjadi manusia yang baru. Bukan berarti kita tidak butuh makan, tapi kita mampu melihat betapa Tuhan menganugerahkan semua kebutuhan kita yang cukup untuk hidup sebagai manusia yang baru. Dan bukan berarti kita tidak mengalami angin panas dan teriknya matahari, tapi sekarang Tuhan yang memimpin kita dalam perjalanan kehidupan kita,
sehingga Ia menuntun kita kepada air yang jernih, air kehidupan. Apa hasilnya? Kita hidup bebas dari jebakan-jebakan keinginan, ya, pemuasan lapar dan haus, dan kita keluar dari persembunyian itu, yang membuat kita bisa tampil, hidup, berkarya, dan berguna. Nah, ini membuat kehidupan pribadi kita, ya, di rumah kita, di lingkungan kita, di pekerjaan kita, di mana saja kita berada, menjadi lebih baik. Karena kita itu menjadi positive force. Karena kita giat berkarya, atau tepatnya, Tuhan yang berkarya melalui kita, maka kita bisa berdampak luar biasa di masyarakat, ya. Ini otomatis menjadi kesaksian yang kedua. Karena orang jadi tertarik melihat kehidupan Kristiani ini, mereka kembali berduyun-duyun datang, ya. Dan Tuhan akan meratakan jalan kembali manusia kepada Tuhan, relasi manusia dengan Allah dipulihkan, dan kita mampu melihat langit bersorak-sorai, bumi bersorak-sorai, demikian juga gunung-gunung. Kita tidak lagi fokus pada diri kita sendiri dan menganggap kehidupan kita itu menakutkan dan kita bersembunyi dalam kekelaman. Asik ya. Selamat bersaksi, selamat menjalani kehidupan menjadi kesaksian yang hidup, dan selamat menyongsong hari kedatangan Kristus, Sang Firman, yang akan membebaskan kita dari kurungan dan akan menerangi kita dalam kegelapan. Tuhan memberkati. Selamat pagi.